Salah satu ketakutan terbesar saya adalah ketika video YouTube ini tersebar kepada target audiens yang bukan merupakan target saya. Nah, ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat kontradiktif karena biasanya content creator, YouTuber, itu ingin kontennya justru goes viral. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kok saya berikan judul Seni Membangun Bisnis yang Bertumbuh Tanpa Viralitas. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam mengenai viralitas, sebenarnya viralitas ini sebenarnya sudah dibahas cukup lama ya oleh seorang pengarang yang merupakan pengarang favorit saya. Ya, dia merupakan seorang penulis buku bisnis yang terbaik di abad 21, yaitu adalah Malcolm Gladwell. Please welcome Malcolm Gladwell. Nah, judul bukunya adalah Tipping Point. Nah, tipping point adalah bahasa lain dari viralitas sebelum adanya tren sosial media seperti TikTok atau X, ya, kemudian Instagram atau Facebook atau YouTube, ya. Nah, jadi di sini Malcolm Gladwell mencoba untuk menjelaskan bahwa tipping point atau viralitas bisa terjadi karena 3 faktor, ya. Yang pertama adalah influence. Jadi kalau misalkan kita memberikan sebuah informasi kepada orang yang memiliki social structure di bawah, kemungkinan besar terjadi tipping point itu sangat kecil. Kenapa? Orang yang memiliki social structure di bawah, itu mereka tidak punya influence yang tinggi. Mereka tidak punya kapasitas dan network yang tinggi. Jadi informasi untuk bisa mencapai tipping point atau viralitas itu harus disampaikan kepada early adopter. Orang-orang yang biasanya memiliki social structure di atas, yang memiliki influence. Misalkan seperti selebriti, kemudian juga politician, ya, business owner, top level CEO, dan masih banyak lagi. Itu baru satu faktor. Nah, faktor kedua adalah konten dari informasinya. Itu harus konten yang memiliki unsur contagious. Ya, contagious itu artinya adalah menular. Jadi, misalkan informasi kita sampaikan kepada early adopter, kepada orang yang memiliki struktur sosial yang tinggi, tetapi informasi tersebut tidak worth it untuk disebarkan. Informasi nggak penting atau informasi yang semua orang pada umumnya sudah tahu. Maka, yang namanya viralitas tadi sulit untuk terbentuk. Nah, faktor yang ketiga adalah medium yang tepat. Nah, di dalam buku Tipping Point Malcolm Gladwell, dia melakukan sebuah eksperimen. Ya. Jadi, misalkan eksperimen untuk vaksin yang ada di university. Tentu saja dikasih tahu bahwa vaksin tetanus itu adalah untuk mencegah penyakit tetanus. Dikasih gambar yang mengerikan kalau orang kena tetanus itu seperti apa. Nah, ternyata poster yang mengerikan itu nggak membuat informasi ini tersebar dan nggak membuat para mahasiswa untuk pergi ke tempat vaksin. Ya, jadi ternyata kontennya sudah cukup menarik, kontennya sudah cukup contagious, tetapi ternyata kurang satu faktor, yaitu mediumnya. Ya, medium atau misalkan platformnya nggak tepat. Hanya sekedar gambar, poster itu nggak tepat. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan eksperimen yang kedua. Kali ini di dalam posternya itu ditambahkan dengan map, ya, petunjuk arah lokasi di mana ruangan untuk melakukan vaksin. Plus di lantai di kampus tersebut itu dikasih kayak semacam footprint, ya, menjelaskan berapa langkah lagi ada footprint menuju ke tempat untuk melakukan yang namanya vaksin. Dan ternyata hasilnya langsung berkali-kali lipat orang-orang semua pergi untuk vaksin. Jadi apabila kita memenuhi 3 faktor ini, maka tipping point atau viralitas bisa terjadi. Jadi konsep tipping point atau old virality yang dijelaskan oleh Malcolm Gladwell adalah sebuah konsep di mana viralitas bisa terjadi dengan proses yang lebih panjang. Kenapa? Karena belum ada medium sosial media. Tetapi punya kelebihan, dia lebih long lasting. Nah, sementara new virality, sebuah viralitas yang terjadi karena adanya medium sosial media, itu akan prosesnya lebih pendek. Jadi, kita lihat hari ini orang upload, mungkin besok sudah langsung viral. Tetapi kelemahannya adalah tidak long last. Nah, jadi di sini ada beberapa dilema. Ya, kenapa kok saya bikin judul membangun bisnis tanpa viralitas? Kenapa saya juga membangun sebuah YouTube channel yang saya hindari kalimat atau thumbnail-thumbnail yang bisa membuat konten saya viral. Kenapa? Karena saya juga tidak ingin melompati atau mendapatkan orang yang bukan merupakan target audiens saya untuk bisa menonton video saya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, 3 dilema ya dari new virality. Yang pertama adalah being exposed. Nah, kenapa kok saya sebagai pelaku bisnis nggak terlalu suka-suka banget ya kalau misalkan produk atau jasa saya itu viral sekali. Ya, jadi viral dalam artian adalah terlalu viral. Semua orang tahu. Kenapa? Karena ini akan membuat produk dan jasa kita itu di-expose luar biasa. Di-expose artinya adalah semua orang akan melihat baik itu kelebihan, baik itu kekurangan. Sekali lagi kita tidak bisa membuat semua orang happy. Ya, bahkan penjual es krim aja kadang-kadang yang harusnya bikin orang happy, kadang-kadang mungkin orang bisa aja kecewa gitu ya. Dan ini akan juga membuat kita terekspos oleh siapa? Oleh kompetitor kita.
Sekarang ini adalah era di mana orang dengan sangat mudah bisa pergi ke Maklun, membuat sebuah produk dan jasa, dan sekali lagi orang-orang yang memang membeli produk kita karena hanya coba-coba atau FOMO, mereka tidak akan loyal kan. Dan akhirnya mereka akan pergi ke tempat baru ketika mendapatkan offer yang lebih menarik. Jadi dilema yang pertama adalah being exposed, hal yang memang saya nggak suka, apalagi sebagai seorang yang termasuk kategori introvert ya. Yang kedua adalah temporary drive ya, dan kalau kita perhatikan ya, jadi virality ini lebih terjadi pada generasi yang memang younger generation. Misalkan generasi milenial atau misalkan Gen Z ya, atau bahkan yang alpha. Kenapa? Karena begitu mereka lahir opsinya banyak. Ya, tapi kalau misalkan Gen X atau misalkan baby boomer, kalau mereka pergi ke supermarket, jenis pasta gigi aja mungkin pilihannya cuma 1 atau 2 gitu. Jadi mereka tidak terbiasa hidup dengan banyak opsi. Ya, sementara kalau kita perhatikan yang namanya millennials atau Gen Z atau generation alpha yang lebih muda lagi, mereka terbiasa punya banyak pilihan. Dan biasanya kalau misalkan sebuah produk atau jasa atau informasi itu viral dengan sangat cepat, orang itu kecenderungan itu mereka bergerak. Ya, itu bukan karena mereka suka value dari produk atau informasinya, ya, bukan karena legasinya, tapi karena memang faktor ikut-ikutan. Jadi kemungkinan besar ketika terjadi viralitas, yang beli produk kita atau jasa kita atau bisnis kita hanyalah follower saja, bukan early adopter. Dan follower itu adalah dilema yang membuat saya ya mempertimbangkan untuk lebih baik untuk tidak viral. Kenapa? Karena ini juga nyambung dengan dilema yang ketiga, yaitu House of Cards. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman suka nonton di Netflix, pasti nggak asing dengan judul film House of Cards. Jadi rumah dari kartu, ya itu cepat banget dibikin. Teman-teman tinggal susun dengan kartu remi, maka jadilah rumah-rumahan gitu ya. Tapi satu, walaupun cepat, tapi itu sangat-sangat fragile. Ya, kena angin aja jatuh. Ya, jadi itu adalah 3 dilema kenapa kok saya nggak ingin produk atau jasa perusahaan saya itu viral dalam tanda kutip negatif. Nah, di sini saya akan berbagi ada 4 seni bagaimana membangun bisnis tanpa viralitas. Seni yang pertama adalah selected audience. Nah, tadi saya di awal sudah jelaskan bahwa saya punya ketakutan terbesar kalau misalkan video YouTube saya ini sampai ditonton oleh orang yang bukan target audiens saya. Ya, kenapa? Karena beberapa teman saya YouTuber itu pernah mengalami hal yang sama. Dia buat YouTube hanya buat iseng-iseng aja, tiba-tiba sampai jutaan views dan akhirnya haters muncul. Saya bukan berarti anti haters, tetapi haters tersebut begitu saya baca komen-komennya ternyata adalah orang-orang yang memang bukan target audiens yang memang paham. Ya, untuk itu, nah saya lebih memilih untuk dari awal menggunakan judul-judul yang tidak provokatif. Karena memang target market saya, target audiens saya adalah orang-orang yang memang lebih dewasa, yang memang lebih serius. Nah, tetapi kalau misalkan saya seorang prankster, ya, jadi konten saya misalkan komedi, ya tentu saya mungkin punya pendekatan yang lain. Jadi ini sekali lagi, ya teman-teman nggak harus ikutin saya, ya karena setiap orang punya konten masing-masing. Kemudian misalkan saya ambil contoh lagi untuk content creation. Ada satu YouTube channel, dia hanya membahas tentang kopi. Awalnya saya skeptis bahwa ya bahas kopi ya mungkin ada orang suka, tapi kan ya segitu aja. Nah ternyata saya kaget, saya udah lama nggak follow dia, sekarang subscriber saya itu 3 juta lebih. Walaupun kontennya isinya bukan teh ya, bukan F&B, hanya strictly di kopi. Ya, ada juga konten yang membahas tentang vegan, jadi dia chef tapi vegan, orang Jepang, dan dia menggunakan konsep ASMR, dia bahkan nggak ada isi audio sama sekali, jadi hanya ASMR, dan ternyata juga jutaan subscribers. Nah, di dalam bisnis saya juga sama ya. Jadi ketika misalkan saya lagi membangun sebuah project properti namanya Sequoia Hills, ya di mana kita membangun perumahan premium, ya maka di sana juga saya memilih konten-konten yang memang jauh dari viralitas. Misalkan contoh, saya banyak ketemu konten properti yang memang dibuat cicilannya hanya sekian juta, ternyata itu cicilan per hari, jadi dibagi per hari supaya orang kontak sama dia, dapat database, tapi database yang memang nggak bisa dipakai apa-apa karena itu bukan target marketnya. Jadi untuk menjual rumah-rumah yang memang premium, kita nggak perlu melakukan gimmick-gimmick yang memang membuat orang beli karena cicilannya murah. Jadi sekali lagi, kita bisa memilih audiens kita dengan sangat-sangat tepat.